Farel ya, mamamu dipukul orang. Kalau aku ya, mamaku adalah segala-galanya bagi aku. Kupukul juga kepala gundul itu, pok, kayak gitu loh. Walaupun aku kayak gini ya, tapi kalau tarung boleh diadu. Dasar lekong morkondu, tau gak? Ngapain soal tonjok menonjok, ajak berantem atau itu mah urusan gampang. Maksudnya bener-bener siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu loh, cuma untuk mukul, untuk apa, gampang gitu loh. Berantem siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan gak penting. Halo Hotman, sudah selesai tugas di Polda Jatim Surabaya untuk mendampingi klien saya Vena Melinda yang melaporkan suaminya Ferry Irawan. Yang paling penting adalah mama. Ya yang paling penting mama urusannya selesai, mamanya baik-baik aja, mama kita bawa aman, mama bisa kembali bahagia lagi, kembali sehat lagi. Jadi ya fokus ke itu dulu. Kalau soal itu mah urusan nanti lah gitu, kita lihat aja gitu loh. Kalau emang mau ada gimana kan ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya pasti kita siap untuk pasang badan dan untuk jaga mama. Pagi-pagi langsung nongol nih pas gue buka IG, nongol postingannya Bang Hotman. Tulisannya mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri panggilan Senin ini. Karena untuk pulang dari Surabaya ongkosnya dibantuin oknum aparat. Terus gatel gue komen, jemput bang, naik odong-odong, kalau perlu sambil diarak-arak gitu ya. Proses hukum ini bersesuaian dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Jangan sampai ya misalnya Mas Ferry nyubit tapi diberitakan atau dibangun opini publik seolah-olah digebugin. Nah itu saja yang kalaupun nanti saya dan tim ditunjuk sebagai kuasa hukum, saya akan melakukan upaya-upaya tersebut. Tapi yang gambarnya tadi sudah gombal, suka. Awalnya sih aku geli ya, nih orang gombal banget. Tapi lama-lama aku suka ya. Makanya kata Atala, "Ma enak nggak bucin?" Enak banget. Kalau gitu dari dulu ya. Udah kagak kerja, kagak punya duit, main seksopon mulu maunya, bini digangguin terus, dijatohin mentalnya. Lu tuh laki-laki modalnya apa? Hah? Ngelus-ngelus pala doang. Masyarakat, toh ada contoh yang baru kemarin ini adalah Rizky dan Lesti. Ya, kalau dilihat Lesti sebagai korban juga kan dapat kekerasan yang cukup luar biasa kan, tapi bisa kan kembali lagi, bersatu lagi. Itu harapan saya sebagai sahabat. Apa ya, bisa-bisanya gitu belakangan ini kayak kasus KDRT, pelakunya nih, lakinya itu mau kondo gitu, cuma modal pentongan doang. Kagak tahu pentongannya bagus apa kagak juga, gue kagak ngerti deh ya. Tapi cuma modal itu doang, kagak bisa apa-apa, hidup tergantung sama bini. Tapi kelakuannya kayak begitu, Dajjal. Bukan harusnya berterima kasih gitu ya, dia udah numpang hidup gratis gitu, bye-bye aja gitu, setia sama bini, melayani gitu ya. Terus kayak saling mengasihi, kenapa dijadiin samsak? Dan hari ini saya dapat berita dari Polda Jatim bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023, Polda Jatim telah menetapkan Saudara Ferry Irawan, suami dari Vena Melinda, sebagai tersangka. Itu tidak semua yang diberitakan itu benar, Pak. Dengan ada yang sedih ya. Artinya dia betul-betul merasakan kok jadi begini sih gitu. Itu tergambar dengan jelas, loud and clear, bahwa dia itu kayak merasa loh kok jadi begini ya gitu. Makanya dia tadi minta waktu saya. Saya bilang kalau siang ini nggak bisa, bagaimana kalau jam 5 sore? Oke bang, abang di mana, saya datang. Nah kan aku misalkan dia marah gitu kan, aku waduh gimana tapi nggak marah ya? Orangnya gak gampang marah ya? Enggak sih. Dia tuh marah kalau aku kemarin pas udah mau pulang aja, cuma kayak nggak jadi deh gitu. dia marah tuh hal yang prinsip. Oh, misalkan aku ngomong tuh high tone, dia nggak suka tuh. Oh, high tone. Jadi aku harus berubah sekarang ngomongnya tuh yang Abi. Oh gitu. Marahnya Ferry kayak apa sih? Iya gitu, marahnya keras banget. Oh iya? Serius? Serius. Ya tegas aja. Maksudnya, tapi bukan marah yang kamu enggak. Kamu bisa nggak ngomongnya jangan pakai high tone. Oh. Karena aku pasti insya Allah ngomong sama kamu tuh pakai low tone terus. Oke. Alhamdulillah setelah nikah itu ternyata keramas terus ya.
Gimana nggak mau keramas terus kalau punya laki hiper kayak gitu, udah hiper pengangguran, makanya kerjanya maunya hantam mulu. Ya gak sih? Makanya kalau mau nikah tuh lain kali harus minta persetujuan sama netizen. Kan dari kemarin sudah dibilang, tante jangan nikah sama itu orang pengangguran, nggak ada kerjanya pasti otaknya tinggal hantam lagi gitu. Cuma modal dia tuh mau kondo, itu laki-laki ya, itu mau kondo sama bini pertamanya aja sudah dihempas, dipukulin. Masa si Tante Vena malah mungut dari tempat sampah, gimana sih? Aduh, sekarang nggak keramas nih ceritanya nih, nggak keramas. Kenapa sih kalau kita mesra kok banyak yang nggak suka? Nggak tahu. Dulu waktu pacaran, gue malah udah gitu. Sekarang udah nikah, udah ya nggak apa-apa yang itu berarti kita ditransfer. Biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja. Pertanyaan selanjutnya, tanya cepat, jawab cepat. Perkawinan Abi Ferry sebelum aku ada berapa kali? Ya itu sih mungkin masyarakat udah tahu ya. Cuma kalau Abi sekali lagi tidak mau menengok ke belakang, karena buat Abi yang penting sekarang adalah sekarang bersama Mena dan masa depan. Karena kadang masa lalu itu bukan untuk diingat tapi dijadikan satu pelajaran hidup yang paling berharga. Karena apapun yang kita jalani dalam hidup itu tidak ada kita dapatkan di sekolah. Itu Aku sebagai seorang teman, seorang sahabat yang tahu sih berharap mereka bisa, kalaupun memang Vena bersikeras untuk bercerai, aku berharap mudah-mudahan mereka bisa bercerai dengan baik-baik tanpa ada keributan-keributan ya kan, karena kan biar bagaimanapun mereka ini saling mencintai ya gitu, syukur-syukur sih bisa baik gitu. Karena dua-duanya juga kan pernah berumah tangga sebelumnya juga ya. Ya baik-baik aja lah, maksudnya jangan kalau pernah ada kekecewaan ya udah saling memaafkan aja. Feeling sebagai sahabat akan baik-baik saja atau justru sebaliknya? Aku nggak tahu deh, nggak ngerti. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka aja. turut prihatin ya, namanya ini dalam berkeluarga pasti keluarga baru pasti banyak cobaan, mudah-mudahan bisa nyelesain masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau berita detailnya saya kurang tahu ya, karena nggak ngikutin. Saya dapat berita dari anak-anak, dari Feral mengenai perkembangan yang jelas. Saya bilang sebagai anak ya, kalian harus memberikan support lah buat mama kalian. Kalau untuk detail materi, saya pikir saya karena bukan bagian dari keluarga mungkin nggak mempunyai kompetensi untuk bicara ke situ, Mas. Jadi tapi melihat Kak Vena mengambil langkah hukum seperti itu, pasti setiap orang punya pemikirannya masing-masing ya. Saya nggak bisa berpendapat untuk masalah yang dihadapi sama orang lain. Kan ada rencana sama keluarga untuk melihat mungkin? Saya nggak tahu, mungkin kan selanjutnya seperti apa, apakah segera kembali ke Jakarta dan bagaimana prosesnya belum tahu. Tapi yang jelas saya akan memberikan support lah, gimana pun mamanya anak-anak kan gitu loh. Jadi gimana anak-anak sama mamanya bisa memberikan dukungan lah sebaik-baik. Ma, gimana caranya melayani suami yang minta terus padahal lagi capek? Astagfirullahaladzim. Kalau alasannya cuma karena capek, tidak bisa dibenarkan apapun itu. Kecuali kalau kamu lagi sakarat, suami kamu minta ditusuk dari bawah, yang keluar bukan air cinta malah nyawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Harus dilayani sayang. Ada peribahasa, ada hadis yang mengatakan bahwasanya perempuan adalah pakaiannya laki-laki dan laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Kenapa disebut pakaian? Karena saling memakai. Perempuan memakai barangnya laki-laki, laki-laki memakai barangnya perempuan. Kalau lukisan dipajang, mau kamu cuma dianggap sebagai lukisan, cuma dipajang, nempel di dinding, nempel di lantai seperti kipas wadidin. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Para laki-laki juga, kalian teh sudah gede, sudah mandiri. Kalian kalau melihat istri kalian sedang kelelahan, sedang kecapean, kalian bisa bekerja secara independen, buka celananya sendiri, cari lubang sendiri, minum cucu sendiri, ya. Satu puting wanita setara dengan 3 gelas susu. Tapi kalau lagi dipakai sendiri, jangan sambil dibanting, ditonjok, dicekik, digantung. Kamu bukan Rizky Irawan sayang, ya. Para wanita harus bersyukur.
Ingat kalian dulu pas masih jomblo ngemis-ngemis kepada Tuhan, minta jodoh, minta suami. Sekarang sudah dikasih suami, kalian tidak mau melayani. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai nanti suami kamu menggunakan rumus roji, menggunakan hadis roji. Hadis roji yang bunyinya adalah mertua adalah pakaiannya menantu dan menantu adalah pakaiannya perempuan. Jadi menantu sama mertua saling pakai. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sabar ya sayang, harus dilayani. Kalau kamu memang tidak kuat melayani, serahkan pada saya. Kalau nanti kita punya rumah, aku tuh nggak pengen dan nggak butuh TV sebenarnya, karena hiburan aku adalah dia. Ada tuh. Kemana- Dia suka ngegombal itu Ya, loh. benar, kemana dia pergi, aku tinggal ngikutinnya mataku. Udah, gitu loh. Ya itu Aku nggak butuh kalian, nggak butuh. Iya. Aku butuh Netflix di sini. Misalnya kayak, Tapi ngomong-ngomong, ini ada artikelnya. Dia punya banyak temen cewek. Ini juga punya teman-teman cowok. Ini nggak pada cemburuan. Aku kan 8 tahun nggak pernah punya temen cowok. Berarti dia yang banyak punya temen Iya, cewek. karena memang kurang gaul. Ya gini. Cemburuan nggak ini? Cemburuan banget nih. Aku cuma nanya gini. Masa video salsa aku suruh take down? Gimana caranya nge-take down semua yang ada aku lagi salsa? Kan susah, bukan aku yang nge-posting. Waduh, marah banget. Jadi aku trace tuh siapa yang upload. Nggak, karena gini, kebetulan kan kita berdua belajar hijab. Iya. Maksudnya takutnya nanti kan aku kan akan jadi pendamping hidup dia, akan jadi imam, suami, bapak gitu loh. Ya kalau dalam Islam itu kan dosanya dia menjadi saya. Jadi itulah saya bilang sama Mena juga, aku habis sih buat orang suci ya. Cuma kita tidak ada salahnya kita selalu mengarah ke jalan Tuhan. Kamu nggak cemburuan kalau sama dia? Enggak. Iya. Enggak, kan apa yang mau dicemburuin? Aku tuh cemburuan kalau sama orang yang misterius. Kalau dia kan nggak misterius, dia kemana aja foto. Nanti laporan sendiri. Aku nggak pernah minta. Jadi kalau ada yang misterius kan, misalnya, tapi jalannya hilang gitu. Iya, nggak bisa dihubungin. Nah, ini kan gampang dihubungin. Jadi nggak masalah ya. Oke, baik. Kalian jangan sembarang bicara ya. Kita sebagai perempuan harus mempunyai harga diri. Ingat itu. Jangan mau dan jangan pernah mau dihina orang. Jangan mau cari suami yang pengangguran. Cemburu yang begitu luar biasa. Hotman Paris juga mengatakan bahwa ada kecemburuan ini adalah pada saat Vena Melinda memutuskan ingin kembali ke dunia politik. Di situ poinnya. Nah, ini sih menurut aku kayak insecurity-nya seorang pria ya, karena ya Vena Melinda secara penghasilan, secara aset, dia jauh lebih baik dibandingkan Ferry Irawan, walaupun dia juga aktor terkenal gitu dulu, tetapi mungkin cara memanage uangnya tidak benar, ya uangnya menguap begitu saja. Kita bisa melihat dari banyak berita mengenai hal tersebut. Vena Melinda itu tidak diizinkan untuk kembali ke dunia politik. Alasannya, katanya kalau dia kembali ke dunia politik, dia akan dandan cantik lagi, dia akan ketemu pria banyak lagi, dan itu yang akan ngebuat Ferry Irawan cemburu. Ini menurut aku adalah tipikal toxic ya, kayak toxic masculinity di Indonesia gitu, yang selalu menganggap rendah perempuan, dan kalau ada perempuan yang lebih tinggi karirnya dibandingkan pasangannya, suaminya gitu, itu kesannya kayaknya tidak sopan, tidak menghargai, dan itu adalah insecurity yang aku lihat dari seorang Ferry Irawan. Dugaan KDRT. Lalu hari ini tadi siang Ferry menghubungi saya via telepon. Ya, dia bercerita seperti mengadu lah ya, mengadu kepada kawan, kepada saya. Dia bilang, "Bang, bantuin saya. Karena tidak semua apa yang ada di pemberitaan itu benar, Bang." Dia dengan nada yang kayak nada sedih lah istilahnya. Gua mau update sore ini tentang perkembangan kasus Mbak Vena Melinda. Alhamdulillah hari ini anak pertamanya Mbak Vena, Ferel, itu udah ketemu sama ibunya. Terus dia udah datang ke hotel, dia ketemu, dan gue agak terharu ya gitu ngeliatnya, karena dia datang, dia nggak marah, dia cuman kayak meluk ibunya terus bilang mama gitu. Itu gue agak terharu sih ngeliatnya, kayak ya udah gitu kan. Terus di captionnya juga dia bilang kalau mama nggak butuh laki-laki, mama cuma butuh aku akan ada buat mama, yang kayak gitu deh. Kalian lihat aja sendiri videonya dia. Nah terus
di dalam VT itu gue ngeliat ada beberapa komentar yang bilang kalau kok Mbak Vena mukanya berubah ya. Guys, kalian harus tahu ya, ada satu fakta yang mungkin kalian miss. Jadi Mbak Vena itu pernah bilang di salah satu wawancaranya kalau suaminya ini itu suka kalau dia tuh badannya agak semuk gitu loh, agak gemuk, jadi dia gemukin badan. Kalian harus tahu ya, laki-laki modelan kayak gini nih jahatnya luar biasa. Dia pengen istrinya gemuk biar istrinya jelek supaya istrinya nggak ninggalin dia. Itu kalau menurut gue itu. Karena seperti yang kalian lihat gitu, mukanya Mbak Vena itu lebih bagus di saat dia sebelum nikah sama Ferry, ya kan? Itu menurut gue itu adalah salah satu bentuk grooming dari pasangan kita. Kalau pasangan kita tuh menguasai kita, dia akan bikin kita kelihatan jelek, dia akan bikin kita jadi rendah diri gitu. Dan berdasarkan informasi dari salah satu VT di salah satu media gitu yang wawancara Bang Hotman pada saat itu, ada Mbak Vena juga, itu dikasih tahu kalau kekerasan ini tuh udah berlangsung 3 bulan lebih guys. Tapi Mbak Vena itu nggak lapor. Dengan alasan dia bilang katanya nggak ada luka. Dia harusnya tahu gitu, nggak ada luka pun dia sebenarnya bisa lapor. Kalau kekerasan verbal kita tetap bisa lapor kan, gitu. Jadi menurut gue di sini dia kayak masih sayang pada saat itu. Tapi kalau sekarang gue yakin kalau dia tidak akan memaafkan. Dan gue yakin kalau dia segitunya, karena kalau enggak, gue yakin dia akan kembali gitu sama lakinya itu, ya. Dan gue yakin dia kayak matanya udah terbuka sih sekarang. Ada anak-anaknya, terus dia juga minta tolong Bang Hotman untuk mendampingi dia, terus adiknya juga, si suaminya ini menghubungi adiknya gitu, ngasih video permintaan maaf gitu yang belum di-share ke media gitu kan, paling nangis-nangis, kayak dulu kan dia sempet tuh nangis-nangis tuh dia katanya kena stroke ya, gitu. Tapi kayak diabaikan gitu oleh mereka. Intinya adalah semoga Mbak Vena bisa berbahagia sekarang bersama anak-anak gitu kan, dan semoga kalau memang berjodoh dengan yang lain, semoga mendapat jodoh yang lebih dari suami pertamanya yang sangat-sangat baik dan sayang sama Mbak Vena. Dan buat si Mengkudu itu ya, semoga kau mendapat karma yang setimpal atas perbuatanmu. Terus udah gitu denger-dengar katanya ya, kejadiannya itu terjadi karena dia kepengen nih, aduh putih-putih tuh rambut gua, aduh dia kepengen nih, cuman katanya istrinya lagi capek entah apa gitu ya, kagak mau ngelayanin tuh langsung digituin hidungnya. Terus juga kan tuh ya lewat-lewat tuh di FYP gue kayak podcast dulu sama youtuber mana, dibilang katanya sehari bisa berapa kali. Pikiran gue mah cuman, lalu nganggur bang, sedoyan-doyannya laki mah ya, kalau di kerja cari duit kagak sempet sehari berkali-kali say. Terus masa lu kagak bisa ngertiin bini lu kalau misalnya lagi capek atau lagi apa, lalu kan enak kagak capek, kagak kerja, kerjaan lu kagak ada, jadi ngejedok aja gitu di rumah ya kagak capek. Nah bini lu kalau misalnya kerja kan capek say. Udah tahu mah ya, udah makan, minum, tidur gratis, segala gratis mah udah. Kalau misalnya bini lagi capek, nauin aja gitu. Udah lu solo aja pakai tangan kek, pakai botol kek, pakai kalau perlu tuh pakai itu tuh, apa knalpot sekalian nih. Ledes dah lu. Tapi gua agak-agak trauma gue kagak mau pakai hashtag kan ah. Ntar taunya nih udah dibela-bela gitu ya, capek-capek gitu kita keluar ya, kelar juga nanti bucin lagi. Ya mudah-mudahan sih kagak ya, karena biasanya kayak begitu kagak berubah sebentaran doang gitu, abis itu mah balik lagi ke tabiat awal. Karena orang-orang kayak gitu tuh udah kayak sakit tuh nggak lo, sakit. Kalau sampai balik lagi mah mungkin emang ceweknya demen digebugin, iya kan? Ah udah, bodo amat. Udah bang, urus deh bang Hotman. Saya dukung abang aja lah pokoknya. Kak Pratiwi, aku baru bangun tidur dan aku izin untuk stitch komennya. Elma Tiana bilang kata Ferry dia bukan orang jahat, dia tidak seburuk diberitakan. Guys, aku mau cerita sedikit dengan yang namanya Elma Tiana. Jadi Mbak Elma ini adalah orang yang paling berjasa memperkenalkan si Mengkudu itu dengan Mbak Vena Melinda ya. Kenapa? Karena tadinya si Mengkudu ini tinggal atau minta tolong kerjaannya itu jadi benalu di hidupnya Mbak Elma dan kakaknya. Jadi Mbak Elma sama kakaknya ini kayak punya wedding organizer. Dan pada saat itu yang nolongin si Mengkudu ini waktu sakit yang katanya kena stroke dan lain-lain, menurut gue itu bukan sakit, itu menurut gue miskin aja sih. Ya kan dia gak punya duit gitu kan. Nah itu adalah Mbak Elma dan kakaknya. Jadi dia tuh kayak nemenin Mbak Elma dan kakaknya kemana-mana, kayak jadi apa ya, jadi bodyguard kayak gitu deh, tapi makan gratis, tinggal gratis, mungkin kayak gitu ya guys ya. Terus mungkin si Mbak Elma ini ngerasa kalau dia bisa kok, karena dulunya kan dia aktor, dulunya kan dia bintang iklan gitu, bintang iklan shampoo kok dulunya gitu kan. Dah nih,
dikenalinlah sama Mbak Vena, karena Mbak Vena ini juga sahabatan sama Mbak Elma, guys, gitu kan. Mungkin Mbak Elma tuh mikirnya kayak, ya udah temanku yang ini single, ya udah kita kenalin aja, karena mereka sama-sama lonely. Ini orang ya, Mbak Elma ini menurut gue spek malaikat, oke? Begitu dikenalin cocok, sebulan 2 bulan pengen nikah, Mbak Elma seneng banget gitu. Mbak Elma bilang, aduh aku dong yang jadi wedding organizer kalian gitu kan. Segitu niatnya, seniat itu karena ini 2 orang adalah sahabatnya dia itu langsung cari orang-orang yang mau endorse dan dapatlah endorse 1,3 miliar ya untuk pernikahan dan untuk pesta pertunangan itu. Kemudian waktu saat hari H pertunangan itu hujan deras, itu tuh dijadiin alasan sama pasangan ini ya pada saat itu gitu kan, si Mengkudu dan Mbak Vena ini kalau kok kayaknya kurang ini kurang itu, kayak komplain gitulah. Terus mereka kayak mau cancel dan mereka bilang nanti pernikahannya kita mau sendiri aja gitu. Dan ditambah lagi si Mengkudu ini ngomong di media kalau 1,3 miliar apa aja, aku nggak tahu 1,3 miliar itu apa. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi Mbak Elma itu sampai datang ke media dan ngasih tunjuk perjanjiannya yang ditandatangan sama si Mengkudu itu, dan di situ jelas vendor-vendornya siapa aja dan berapa nilai vendornya. Terus pembelaan si Mengkudu itu bilang, oh iya aku nggak tahu kok sama sekali, harusnya nggak gitu ya, ngapain gitu harus umbar-umbar si perjanjian itu. Ya lu nggak ngaku anjir. Dan gue baru tahu kalau 2 hari yang lalu Mbak Elma itu diwawancara dan mengaku kalau si Mengkudu ini SMS dan minta maaf, terus ngomong gini, maaf ya Mak, gue baru bisa minta maaf sekarang, gue minta maaf kalau gue pernah bikin salah. Terus Mbak Elma dengan baiknya bilang, iya nggak apa-apa, sama-sama ya gitu. Aduh jauh-jauh kau dari dia. Aduh, gue yakin banget dia kayak berusaha untuk mencari tempat untuk jadi benalu lagi, karena yang sekarang kan udah nggak mau tuh. Kacau sih orang ini, kacau banget, sumpah gue nggak bohong. Dia itu kayak merusak persahabatan orang, itu parah banget sih, parah. Mengejutkan, hari ini ada 2 berita Vena Melinda, kasus KDRT terbaru. Mulai dari sindiran Hotman Paris untuk Ferry Irawan yang gait Hotma Sitompul. Cocok, klien dan pengacaranya. Di lain sisi, Ferry Irawan KDRT, Sunan Kalijaga yakin bisa damai. Tapi, Ibu Ferel ngotot, cerai harus merelakan. Mohon disimak baik-baik agar tidak salah paham. Inilah berita pertama. Panas, sindiran Hotman Paris untuk Ferry Irawan yang gait Hotma Sitompul. Cocok, klien dan pengacara. Baru-baru ini, Ferry Irawan meminta untuk soal kasus KDRT dengan Vena Melinda ditanyakan kepada Hotma Sitompul. Siap bakal hadapi Ferry Irawan yang kemungkinan dengan Hotman Paris pun menuliskan sindiran. Soal Hotma Sitompul, dikatakan Ferry saat dihubungi awak media terkait status tersangka atau kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda dengan pihak Bang Hotma Sitompul saja ya. Iya, kata Ferry dalam pesan singkat Jumat 13 Januari malam. Pihak Vena Melinda pun langsung merespon kabar tersebut. Hotman Paris, sang pengacara, memberikan sindiran lewat sebuah unggahan di media sosial. Hotman Paris menuliskan soal kesamaan klien dan pengacaranya. Apa benar saya akan bertanding dengan pengacara yang sudah cerai 3 kali? Kalau benar, ya cocok, klien dan pengacara sama-sama pengalaman hebat dalam dunia cerai-ceraikan. Ah, tenang saja, tulis Hotman Paris, dilihat Sabtu 14 Januari. Sementara itu, para netizen malah memberikan komentar terkait foto Vena Melinda berdarah-darah yang diunggah olehnya. Mereka menyarankan agar foto itu diblur karena menampilkan rambutnya, sementara kini ia sudah berhijab. Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak Hotma Sitompul soal omongan Ferry Irawan. Sebelumnya, Vena Melinda sempat menceritakan bagaimana kronologi tindak kekerasan itu dimulai. Di lain sisi, Ferry Irawan buat video permintaan maaf ke keluarga Vena usai KDRT. Ngarep banget damai. Ferry Irawan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini mencoba menghubungi keluarga Vena Melinda. Tujuan menghubungi keluarga Vena Melinda untuk meminta maaf. Farel Bramasta sebagai anak pertama mengaku bahwa sempat ditelepon oleh Ferry Irawan terkait kasus KDRT kepada sang ibu, Vena Melinda. Seperti diketahui, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan terkait kasus KDRT yang dialaminya, hingga kini resmi jadi tersangka. Seperti dilansir oleh wartawan,
Verrel Bramasta sebagai anak mengaku sedih atas tindakan KDRT yang dialami oleh ibunya. Anak mana sih yang tega melihat ibunya begitu? Aku juga sempat ngobrol sama papa. Papa juga kasih masukan yang sangat bijak, ungkap Verrel. Verrel mengaku bahwa dirinya sempat menerima telepon dari Ferry Irawan dan menjelaskan terkait kejadian KDRT yang dialami oleh sang ibu. Sudah berkomunikasi dengan Ferry Irawan. Bahkan habis mama nelpon, aku langsung nanya, ada apa nih? Kenapa? Awalnya Ferry telepon, tapi tak pengen aku angkat. Aku tanya papa, dia bilang angkat saja. Sebagai anak, coba dengar dia ngomong apa. Jelas Verrel. Setelah Ferry Irawan menceritakan semuanya, dan Verrel Bramasta menyimpulkan kejadian tersebut ke Verrel, dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Padahal saat itu jadwal liburannya di Jepang masih tersisa 2 hari. Habis itu dia ngomong, aku matikan teleponnya. Aku langsung cari tiket dan balik ke Indonesia, terangnya. Tak hanya itu saja, Verrel mengaku bahwa Ferry Irawan tidak meminta maaf kepadanya secara pribadi, hanya saja kepada sang adik, Atala Naufal. Verrel menjelaskan bahwa ayah sambungnya itu ternyata sudah mengirim video permintaan maaf kepada keluarganya. Untuk aku pribadi, mungkin belum untuk meminta maaf. Cuma dia mengirim beberapa video ke adik aku, atau ke grup kayak video minta maaf begitu, jelasnya. Menurut Verrel, jika dirinya ingin membalas dengan tindakan kekerasan, dirasa sangat mudah. Namun, dirinya saat ini hanya mementingkan saat ini kondisi sang ibunda. Ngapain sih harus tonjok-menonjok? Ajak berantem itu mah urusan gampang. Cuma itu kan tak penting. Sekarang yang penting adalah mama, terangnya. Yang penting, urusan mama selesai. Mama baik-baik saja. Mama bisa kembali bahagia lagi, kembali sehat lagi, sambungnya. Itu urusan nanti. Kalau ada bagaimana-bagaimana, nggak apa-apa. Pasti kita siap pasang badan, jaga mama, tegas Verrel.